pertama perlu saya sampaikan bahwa jumlah program studi yang digelar untuk ujian jalur MPTKN ini adalah total 1.266. Jadi jumlah prodinya dengan daya tampungnya adalah 1.266 program studi dengan rincian dari komposisi dari IPA, IPS dan bahasa 109, 670 dan bahasa 15. Sementara dari jalur atau bidang agama ada 338 prodi, yang bahasa Arab dan bahasa Inggris 76 serta 58. Jadi total 1.266 program studi yang digelar untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun 2022 ini. Kemudian daya tampung dari sisi jumlah mahasiswa daya tampung kita ada 94.600. 94.600 dengan komposisi IPA, IPS, bahasa Arab, serta sekaligus agama dan bahasa Inggris dalam komposisi seperti yang ada dalam slide itu. Nah, kemudian jumlah pendaftar kita pada tahun 2022 ini UMPTKIN pendaftar PTKIN sejumlah 142.716. Jadi 142.716 dengan yang finalisasi angkanya adalah 98.968. Ini jumlah pendaftar di seluruh Indonesia, di seluruh program studi dan yang mengikuti sampai selesai. Dari sisi komposisi laki-laki dan perempuan, dominasi perempuan masih terlihat dalam pendaftar calon mahasiswa yang akan kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam, yaitu ada 63.201 orang. Sementara yang jumlah laki-laki 35.767 orang. Dan ini tentu menjadi tren nasional hampir di semua arus penerimaan mahasiswa baru, PTN umum, PTKIN, bahkan secara nasional pun trennya perempuan hampir kalkulasinya sekitar 60% sampai 70%. Kemudian dari sisi komposisi perjurusan, jurusan IPA dan IPS adalah bisa kita lihat jumlah IPS angkanya cukup tinggi dari sekitar 90.781 orang dibanding dengan IPA yang hanya sekitar 8.000. Karena itu ini komposisi yang kita sampaikan. Kemudian kita perlu sampaikan pula pendaftar dari jumlah angka yang tersebut di atas bisa kita polarisasi berdasarkan asal sekolah. Satu dari madrasah aliyah, yang berasal dari madrasah aliyah dan baik negeri maupun swasta, angkanya ada 39.365, sementara dari SMA ada 13.119 dan dari SMK cukup tinggi yaitu 43.723. Sementara yang lainnya pontren, program kesetaraan, kemudian dan sebagainya sisa daripada angka itu. Jadi angka ini menjadi perhatian kita untuk beberapa titik untuk melakukan evaluasi ke depan. Ternyata pendaftarnya trennya malah ada dari SMK. Ibu bapak saudara-saudara yang saya hormati, ada peningkatan pendaftar yang cukup signifikan dari perguruan tinggi keagamaan Islam itu. Yang ini perlu kita afirmasi. Yang pertama, ada peningkatan pendaftar hampir 85%. 85% pendaftar dibanding dengan tahun lalu, tahun 2021. Sekarang tahun 2022, yaitu Stein Mandailing Natal. Stein Mandailing Natal pendaftarnya menjadi 181 orang dibanding tahun lalu yang hanya 98. Kemudian ada Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, ya, dari kemarin 75 sekarang 132 orang dan ini kenaikannya signifikan, yaitu 76%. IAIN Ambon tahun ini 244 orang, kenaikannya menjadi 62%. Kemudian IAIN Takengon itu kenaikannya 49%, serta IAIN Langsa kenaikannya 36%. Dan ini perlu kami sampaikan selamat kepada Bapak Ibu Rektor dan Ketua yang telah melakukan improvisasi dan sosialisasi sehingga pendaftarannya meningkat secara signifikan dari sisi prosentasenya. Dari aspek peminat tertinggi 10 PTKIN, kita bisa lihat bahwa pendaftar tertinggi PTKIN nomor 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan total pendaftar 19.692 orang. Kemudian UIN Syarif Hidayatullah 18.126, UIN Alauddin Makassar 17.570, UIN Sunan Kalijaga 17.245,
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 12.396 orang, UIN Sunan Ampel Surabaya 12.315, dan UIN Wali Songo 11.355, serta UIN Raden Mas Said Surakarta, disusul UIN Sunan Sumatera Utara Medan, dan UIN Raden Intan Lampung. Ini perlu kami sampaikan selamat kepada para pimpinan, para rektor yang kembali kampus-kampus dan PTKN ini bertengger di 10 besar. Perputarannya nggak terlalu signifikan dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dari sisi jumlah prodi yang paling diminati oleh peserta, yaitu ada 10 prodi yang paling diminati dengan jumlah yang cukup tinggi, yaitu yang pertama prodi farmasi UIN Alauddin Makassar. Ada angka yang cukup signifikan yaitu 1.157. Disusul dengan teknik informatika UIN Makassar juga ada 927. Kemudian prodi ekonomi syariah dan pendidikan agama Islam yang kedua-duanya dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian ada prodi pendidikan agama Islam dari UIN Syarif Hidayatullah. Nomor 6 adalah manajemen keuangan syariah dari UIN Sunan Gunung Jati. Kemudian berikutnya ada prodi manajemen bisnis syariah dari UIN Raden Mas Said Surakarta, dan kemudian ada ekonomi syariah dari UIN Syarif Hidayatullah, dan nomor 9 ada pendidikan agama Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan yang ke-10 prodi manajemen bisnis syariah dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Ini 10 prodi yang paling diminati oleh calon pendaftar, yaitu 10 prodi dengan peminat tertinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari peta pendaftar. Dalam pelaksanaan SSE, Sistem Seleksi Elektronik UMPTKIN, tanggal 14 sampai 18 Juni 2020, kita menghasilkan sebuah potret yang cukup luar biasa. Kehadiran peserta itu adalah hampir 97%. Angka yang cukup patut kita banggakan. Mereka cukup antusias, mereka cukup serius dan berminat dengan bersemangat untuk bisa masuk di kampus-kampus hebat unggul di PTKIN. Terlihat yang tidak hadir cukup sedikit, hanya 3%. Karena itu angka ini patut kita apresiasi, semangat untuk bisa mereka untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam. Dari sisi partisipasi hadir, kita bisa lihat perbandingan per jam, ya, tahapan sampai angka 98% itu. Kemudian partisipasi berikutnya adalah ada sebuah informasi yang menurut saya penting untuk kita sampaikan, bahwa kepanitiaan UMPTKIN dan SPAN dalam jalur PMB 2020 ini adalah memberikan afirmasi dan pengawalan kepada peserta yang difabel. Dari sisi jumlahnya kita bisa lihat ada sekitar 82 orang yang memiliki beberapa yang perlu dikawal dari sisi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita. Angka ini panitia melakukan pendampingan mulai dari kedatangan sampai dengan absensi administratif, kemudian pembacaan soal sampai jawabannya, dan itu saya juga terima kasih pada bapak-bapak pimpinan di panitia nasional dan panitia lokal yang mengawal teman-teman adik-adik kita calon mahasiswa baru di perguruan tinggi dengan sekitar 82 orang yang difabel ini. Ibu Bapak yang saya hormati, hasil UMPTKIN 2022, jumlah pilihannya yang kita nyatakan lulus adalah 63.717 orang. Dengan perbandingan pilihan pertama sejumlah 83%, yaitu sekitar 52.862, pilihan kedua sejumlah 10%, dan pilihan ketiga 7%. Angka 63.717 orang. Angka ini tentu beberapa kuota yang kita miliki tidak terpenuhi meskipun jumlah pendaftarnya banyak, karena banyak yang mendaftar di prodi-prodi yang gemuk, sehingga jumlah itu harus berkompetisi, misalnya tadi PAI, perbankan syariah, farmasi, teknologi informasi. Karena itu angka-angka ini mengurangi jumlah pendaftar yang lain tidak terpenuhi, ya, sehingga nanti kesemuanya akan bisa dituntaskan oleh masing-masing PTKIN melalui jalur mandiri di seleksi masing-masing kampus. Dari sisi kelompok lulus per prodi, kita bisa saksikan jadi IPS menempati jumlah kelulusan yang paling tinggi, yaitu angka 35.228 orang.
kemudian disusul dengan prodi agama 17.552 orang, dan berikutnya adalah dari IPA 4.525 orang, dan selanjutnya ada bahasa Arab, bahasa Inggris, serta bahasa. Dan ini menjadi matching karena memang sebagian besar kampus kita dari 58 kampus tambah 1 itu adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang core bisnisnya masih ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu sosial. Sehingga memang hanya prodi UIN, Universitas Islam saja yang menggelar program ilmu-ilmu di bidang IPA. Dari jumlah itu perlu kami share, kami sampaikan bahwa ada 10 ranking atau 10 PTKIN dengan jumlah lulusan terbanyak berdasarkan kelulusannya. Yang pertama, UIN Raden Intan Lampung dengan menerima jumlah mahasiswa 3.323 orang. Kemudian berikutnya UIN Wali Songo Semarang 2.790 orang. Ya, UIN Wali Songo Semarang 2.790 orang. Kemudian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2.642 orang. Kemudian UIN Sunan Gunung Jati 2.641 orang, UIN Raden Fatah Palembang 2.623 orang, disusul oleh dari UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Sumatera Utara Medan, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, UIN Alauddin Makassar, dan UIN Araneri Banda Aceh. Ini 10 kampus perguruan tinggi keagamaan yang menerima mahasiswa terbanyak jalur UMPTKIN tahun 2022 ini. Kalau kita lihat dari sisi rata scoring, maka scoring tertinggi dari hasil tes ujian yang kita lakukan ada di titik rata-rata 670,792 poin. Sementara ratanya adalah 505,453. Dari sisi komposisi nilai, angka itu menyebar pada rata bahasa Arab yang paling tinggi. Ya, bahasa Arab itu rata-rata ternyata calon pendaftar mahasiswa di PTKIN pinter-pinter bahasa Arabnya. Ini terbukti 520.2587 nilai bahasa Arabnya bagus-bagus. Dibanding dengan nilai bahasa Inggris yang 518, sekian, apalagi IPA 506, sekian, dan agamanya malah tidak terlalu banyak, di bawah 500. Kemudian dari sisi 10 PTKIN rata dengan scoring tertinggi, ya, dengan rata scoring tertinggi, kita bisa lihat paling tinggi scoring tertingginya ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan angka 573,646, disusul UIN Syarif Hidayatullah, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Sunan Ampel, UIN Wali Songo, UIN Said Ali Rahmatullah, UIN Raden Mas Said, IAIN Kudus, dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Rata tertinggi berdasarkan program studi. Yang paling kompetitif atau nilainya paling tinggi adalah ekonomi syariah yang ada di UIN Syarif Hidayatullah dengan nilai 606, angka yang cukup signifikan, cukup spektakuler, angkanya tinggi. Kemudian berikutnya juga dari ilmu Al-Quran dan Tafsir, bahasa Arab dan sastra, komunikasi dan penyiaran Islam, dan pendidikan bahasa Arab. Ini semuanya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi prodi dengan rata tertinggi. Selamat untuk UIN Sunan Jogja yang kompetisinya tinggi sekali. Kemudian disusul dengan pendidikan bahasa Inggris UIN Syarif Hidayatullah, pendidikan PAI Jogja, ekonomi syariah UIN Sunan Ampel, hukum keluarga Islam Sunan Kalijogo, dan manajemen keuangan syariah Sunan Kalijogo. Ya, ini hampir 6-7-nya dari Sunan Kalijogo. Ini karena pendaftaran banyak, prodinya tidak terlalu banyak, dan yang diterima juga sedikit, karena itu lebih banyak kompetisinya. Dari si daya saing juga hampir sama polanya. Jadi keketatannya adalah peminatnya, misalnya yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga itu peminatnya 17.243, lulusnya 12.000. Karena itu keketatannya 13,53. Ini bisa kita lihat rankingnya mulai dari Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah, Alauddin Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Mataram, Maulana Malik Ibrahim, Sultan Syarif Kasim, Said Rahmatullah, dan terakhir dari UIN Sumatera Utara Medan. Dari sisi 10 prodi daya saing tertinggi, kita bisa lihat komposisinya masih seputar prodi-prodi yang memang peminatnya banyak di tahun-tahun yang lalu, yaitu ada di PAI, Tadris Fisika, tambahan ini masuk, pendidikan agama Islam, farmasi,
ekonomi syariah, kesehatan masyarakat, pendidikan, manajemen pendidikan, komunikasi dan penyiaran Islam, bimbingan dan konseling Islam, serta teknik informasi di hampir semua kampus, terutama di UIN Sunan Kalijaga, Antasari Banjarmasin, Ampel, Alauddin, Syarif Hidayatullah dan yang lainnya. Karena itu ini bagian dari prestasi yang sudah diperoleh oleh para pimpinan pengelola kampus PT KIN yang ada di Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, kita perlu memberikan apresiasi khusus kepada satuan pendidikan yang ada di sekolah lanjutan tingkat atas SLTA maupun MAN yang menyekolahkan anak didiknya di PT KIN, apalagi dengan rata yang tertinggi. Kita lihat rata paling tingginya adalah diperoleh oleh MAN Insan Cendekia Pasuruan dengan nilai 599, sekian. Dilanjutkan dengan MAN Insan Cendekia Siak 595, kemudian Madrasah Aliyah Kafila, MAN Insan Cendekia Kota Batam, MAN Insan Cendekia Padang Pariaman, MAN 2 Kota Malang, SMA 1 Tambun Selatan, MAN Insan Cendekia Gorontalo, dan MAN 1 Yogyakarta, serta MAN 2 Kudus. Ini dari sisi anak didik mereka yang kuliah didaftarkan di PT KIN dengan hasil nilai yang rata yang cukup tinggi. Dari sisi penyebaran wilayah satuan pendidikan tinggi bisa kita lihat dalam map ini, dalam peta ini, yang gambarnya agak gelap, itu berarti kompetisinya lebih tinggi. Berada di daerah Jawa Timur. Jawa Timur luar biasa, di sekitar Jawa Timur kampus mereka nilainya bagus-bagus. Kemudian ada di Kalimantan Tengah, yaitu Kalimantan Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan di Sumatera Lampung, ini sekitar Lampung ya, Sumatera Timur ya, berarti Sumatera Lampung dan sekitarnya metro. Dan di Sulawesi serta beberapa titik yang lain ada di Pulau Nusa Tenggara, Irian itu dan sebagainya. Ibu bapak yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai informasi pengumuman kelulusan UMPT KIN.